Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat akun pada Pablon serta manfaat membuat akun Pablon. Jadi beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang meminta saya untuk membuatkan tutorial bagaimana cara untuk membuat akun Pablon serta manfaatnya apa saja. Nah, saya akan memperlihatkan layar laptop saya. Ya, jadi apa namanya, beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu sebenarnya ada edaran resmi ya dari Kementerian Pendidikan bahwa ada para dosen di Indonesia itu diminta untuk mengupdate akun Sinta. Nah, mengupdate akun Sinta dengan catatan di sana adalah menambahkan ID Pablon dan ID Garuda. Nah, ID Pablon itu apa? Nah, kita sama-sama akan bahas di sini. Jadi Pablon ini sebenarnya adalah salah satu dari profil akademik ya, atau academic account yang saya kira sekarang sudah mulai diminati atau bahkan sekarang sudah mulai banyak dosen-dosen atau peneliti yang memiliki akun Pablon ini. Nah, karena apa? Terutama di Indonesia, karena tuntutan dari Sinta. Nah, ternyata memang di Sinta itu sumber datanya, salah satunya ada dari Pablon, sumber data publikasi kita. Nah, sebagaimana yang diketahui sebenarnya ada banyak sekali ya academic account. Nah, itu saya tuliskan di sini ada Akademia Edu, ResearchGate, gitu. Ada Orchid, ada profil Google Scholar seperti itu. Yang terakhir kemarin saya juga sempat mengeksplor tentang Semantic Scholar. Nah, Pablon ini sendiri itu sebenarnya sudah lama sekali ya. Cuman baru booming sekarang-sekarang saja karena ada tuntutan ya, ada permintaan updating data Sinta dosen di Indonesia. Nah, salah satunya memang dengan cara apa namanya, membuat atau menambahkan ID Pablon. Nah, selain academic account yang lain, di sini saya coba detailkan salah satunya adalah Sinta. Jadi sebenarnya yang saat ini sudah berjalan di Sinta dulu ya, Sinta versi 1, versi 2, sekarang sudah versi 3. Nah, di Sinta versi 3 ini ternyata memang menuntut kita untuk menambahkan ID Garuda, ID Pablon. Sebelumnya memang di sana ada profil Google Scholar ya. ID Google Scholar itu ditarik datanya oleh Sinta. Profil Google Scholar ini itu menarik data-data publikasi kita yang kita update di data profil Google Scholar masing-masing. Sementara yang Scopus adalah data kita yang ada di Scopus itu apa namanya, ditarik datanya dan dimasukkan ke dalam Sinta. Nah, sementara di versi Sinta versi 3 ini ada Pablon. Nah, ini sama-sama kita bedah Pablon. Di kesempatan yang lain nanti saya akan coba bantu untuk membuat tutorial yang Garuda. Bagaimana cara kita mendaftarkan atau mencari nama kita atau ID Garuda di websitenya Garuda seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal ketika masuk ke websitenya Pablon ya. Pablon ada S-nya .com ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa scroll ke bawahnya. Di sini ada penjelasan yang saya kira ini cukup rinci sekali. Apa namanya, di sini sampaikan bahwa ada 3 juta peneliti ya yang sudah bergabung di Pablon ini. Gitu. Pablon ini untuk apa ya? Dari sini saja kita sudah apa namanya, sudah menebak dan sudah bisa berbahagia bahwa dengan
akun Pablon kita ini, kita bisa mengakses dokumen yang ada di Web of Science. Nah, terutama di sini kan disampaikan juga bahwa dengan adanya profil Pablon kita itu kita bisa mengakses dokumen-dokumen yang yang terbit di Web of Science seperti itu. Nah, tentunya memang nanti ada proses sinkronisasi ya seperti itu. Selain itu, memang di Pablon ini itu menampilkan seluruh publikasi ya, all your publication itu bisa publikasi dari mana saja ya. Misalnya kita menerbitkan artikel atau publikasi dari jurnal nasional bisa, jurnal internasional bisa, jurnal publikasi yang terindeks Scopus juga bisa dimasukkan ke dalam Pablon ini. Jadi memang tidak terbatas pada publikasi yang ada di Web of Science. Trusted Citation Metric ya. Nah, jadi Pablon ini juga menganalisis publikasi kita, berapa orang yang mensitasinya dengan data yang dimiliki oleh Pablon dan Web of Science seperti itu. Nah, di sini juga saya lanjut paling bawah ada Pablon CV. Jadi kalau seumpamanya kita sudah melengkapi data-data yang ada di Pablon, kita juga bisa mendownload ya atau mengambil data itu jadi file PDF sesuai dengan CV. Jadi Bapak Ibu, ini juga salah satu pembeda dari Pablon dan profil akademik yang lain bahwa kita bisa download CV-nya dari sini. Ini Bapak Ibu tidak perlu menuliskan CV dalam Microsoft Word atau DOC atau DOCX ya. Cukup melengkapi data di Pablon, nanti summary CV-nya sudah akan bisa kita download seperti itu. Nah, yang lainnya saya kira fitur andalan sebenarnya fitur pembeda lainnya ya dari Pablon dan academic account lain adalah verified peer review dan journal editing history. Artinya di sini kalau saya boleh menafsirkan bahwa Pablon ini juga mengumpulkan data Bapak Ibu terlibat sebagai editor atau reviewer jurnal. Itu bisa dengan berbagai cara, nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi misal saya terlibat sebagai reviewer di jurnal A gitu. Buktinya apa? Buktinya nanti ada di kita kirimkan ke Pablon, nanti Pablon akan menghitung berapa kali kita sebagai reviewer, berapa kali kita sebagai editor pada jurnal tertentu. Ya, ini sudah saya jelaskan. Untuk yang data sitasi ya, saya sampaikan garis bawahi yang di sini ya. Untuk yang data sitasi memang kita akan berbeda dengan Google Scholar Dimension maupun yang ada di lens.org atau wisdom.ai. Jadi citasi yang ada di Pablon adalah citasi ya berdasarkan database-nya mereka ya. Jadi akan sangat berbeda dengan penghitung citasi yang lainnya. Data publikasi kita bisa juga tadi sudah saya jelaskan kita bisa menambahkan lewat file RIS, CSV atau BibTeX ya. Kalau manual kita bisa pakai DOI. Nah, cara registrasinya seperti apa? Silahkan login ke Pablon ya, atau buka pablon.com, menu paling atas sebelah kanan, itu ada tulisan login atau sign in, itu diklik saja. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Jadi, ini memang saya arahkan seperti itu agar Bapak Ibu tidak manual dalam melakukan pendaftaran di Pablon. Gitu. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka silahkan diklik salah satu ya. Mau bisa lewat Google atau mau lewat Orchid juga silahkan. Nah, lewat yang lainnya juga bisa. Nah, ini saya ya, pengalaman saya itu lebih mudah lewat Google dan Orchid ya. Nah, bisa lewat Google atau lewat Orchid ini lebih mudah sekali dalam melakukan registrasi di Pablon. Nanti akan tersinkronisasi, tampilan kalau menggunakan email nanti akan seperti ini ya. Nah, diklik logo G yang ada di sini, nanti selanjutnya masuk ke sini ya. Nanti pilih saja alamat email mana yang akan digunakan untuk login atau registrasi ke Pablon. Tampilan berikutnya seperti ini. Jadi seperti yang terlihat di
Saya geser fotonya ya. Nah, ini seperti terlihat di sini. Saya coba login menggunakan email sudah. Nah, selanjutnya langkah utama adalah melengkapi profil di Pablon. Nah, melengkapi profil, klik fotonya ya yang saya beri kotak merah. Terus setelah diklik nanti akan muncul setting. Ya, setelah itu nanti Bapak Ibu klik untuk mengedit atau melengkapi profil. Nah, seperti ini ya, dilengkapi profilnya di menu bagian setting. Misalnya afiliasi utamanya adalah UGM, maka tidak perlu ada nambah prodi, fakultas, atau departemen, seperti itu. Nah, afiliasi nanti di bagian bawah ini ya, kita bisa menambahkan 2-3 afiliasi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, afiliasi. Nah, ini contoh ya. Jadi, kenapa semuanya, misalnya dosen dalam sebuah perguruan tinggi harus menuliskan nama kampusnya sama persis ya, karena nanti akan masuk ke dalam profil di institusi masing-masing. Misal ini saya tuliskan UGM, maka nanti Bapak Ibu akan muncul di sini sebagai misalnya berapa ratus atau berapa ribu researcher atau berapa ratus atau berapa ribu dosen yang sudah masuk dalam profil sebuah kampus atau perguruan tinggi seperti itu. Nah, kalau semuanya kampus Bapak Ibu atau perguruan tinggi Bapak Ibu belum masuk di sini, maka ya silakan minta koleganya atau dosen-dosen untuk daftar di Pablon. Email. Setelah profil, afiliasi, dan sekarang masuk ke email. Jadi di bagian email ini ya, Bapak Ibu silahkan nanti update di bagian update my email addresses ya. Di sana nanti bisa menambahkan beberapa email, nanti akan connect atau synchronize dengan akun yang ada di Clarivate ya. Nah, ini nanti dari beberapa email yang dipilih nanti ya ini nanti kita bisa memilih mana email yang akan jadi primary ya, primary email itu. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita melengkapi profil, kita melengkapi data publikasi yang saya kotak merah seperti itu. Jadi yang jelas Bapak Ibu ini random saja ya, tidak harus satu-satu sesuai dengan urutan yang saya sampaikan, tapi bisa langsung. Ya, nanti bisa ke sini ya. Jadi publication seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita bisa menambahkan publikasi-publikasi melalui beberapa hal ya, seperti itu. Nah, bisa lewat import publication, bisa lewat website. Misal Bapak Ibu punya tulisan yang terbit di jurnal internasional, terbit di Web of Science ya, atau terindeks jurnal tersebut terindeks di Web of Science, maka di sini akan muncul beberapa artikel ya. Nah, nanti tinggal diklik aja sinkronisasi, maka akan muncul ke bagian paling bawah di sini. Nah, silakan difilter mana-mana artikel Bapak Ibu sekalian. Import publication juga seperti itu. Jadi kita juga nanti bisa menambahkan lewat CSV, RIS, atau yang lewat sinkronisasi di menggunakan ORCID juga bisa seperti itu. Data yang lainnya saya kira tadi sudah ya di bagian ini. Jadi nanti saya akan mencoba untuk membuat tutorial lain lagi terkait dengan bagaimana cara impor publikasi kita yang ada di Scopus dimasukkan ke dalam profilnya Pablon. Nanti ditunggu saja setelah ini. Untuk yang profil, saya kira tadi sudah disampaikan ya. Untuk kepentingan Sinta memang di bagian ini penting sekali ya. Selain yang ini publikasi, maka di bagian yang profil ini juga penting.
Nah, jadi tutorial ini lebih kepada tujuan kita untuk melengkapi data yang ada di Sinta. Nah, setelah registrasi kita sebenarnya sudah langsung dapat ID Pablon, tapi itu akan sia-sia kalau Bapak Ibu tidak menambahkan dokumen publikasinya ke profil Pablon. Karena dokumen publikasi terutama yang publikasi di Web of Science itu akan ditarik ke dalam profil Sinta kita. Itu ya, yang pertama itu data publikasi, data nama ini nanti akan disesuaikan dengan yang ada di apa namanya Sinta seperti itu. Nah, ID Pablon kita mana? Jadi ini memang beberapa waktu yang lalu kita sering melihat ada yang menganggap bahwa ID Pablonnya ini di sini gitu, yang ini. Nah, itu bukan. Jadi ID Pablonnya ya. Jadi kalau semuanya kita sudah punya profil akun, itu ID Pablonnya itu muncul di sini di apa namanya URL di browsernya gitu. Baik itu di Chrome maupun di Safari ya, itu silakan. Nah, itu angkanya itu adalah ID Pablon kita. Nah, itulah nanti yang dimasukkan ke dalam profil Sinta seperti itu. Nah, ini alasan lain ya, kenapa kita Pablon ya ini tadi di awal sudah saya sampaikan kita bisa mengakses publikasi di WOS gitu ya. Jadi dengan cara sinkronisasi tadi, rekognisi ini lebih kepada ini ya, apa namanya pengakuan bahwa kita sebagai editor atau reviewer jurnal tertentu. Yang ketiga memang academic profile selain Google Scholar, ResearchGate, Academia Edu, atau profil yang lainnya, maka kita juga punya profil Pablon. Nah, ini tambahan saja. Jadi Bapak Ibu kalau seumpamanya melihat profil yang ada di sini, ini kan kelihatan ya, atau saya tampilkan yang ada di sini ya, sebentar. Nah ini. Jadi ini saya random juga, saya coba cari siapa sih orang yang paling banyak apa namanya mereview atau paling banyak menjadi editor. Nah, saya temukan ini saya dari Mirjalili, nah seperti itu. Nah, ini kelihatan. Jadi verified review. Ini artinya ada 5.368 kali beliau menjadi atau mereview sebuah naskah gitu. Nah, atau di sini verified editor record ya, ini juga sama. Jadi 287 kali menjadi editor atau menghandle sebuah naskah atau mengeditori sebuah naskah seperti itu. Nah, data-data ini itu memang saya menganggap bahwa Pablon ini profesional ya. Jadi data yang dikirimkan ke mereka ada yang ditolak, ada juga yang diterima. Artinya maka kita perlu apa namanya perlu melakukan sesuatu ya. Jadi ketika mengirimkan bukti permintaan sebagai editor, dikirim email ke Pablon, maka kita juga forwardnya juga perlu ada apa namanya ada email yang lain seperti itu. Jadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu terlibat sebagai reviewer di jurnal internasional maupun jurnal nasional, maka ada semacam permohonan ya, atau misalnya ucapan terima kasih ya, review acknowledgement seperti itu. Maka, nah itu dikirimkan aja atau di forward ke reviews@pablon. Ini yang lewat forward email. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa isi di lewat websitenya Pablon dengan catatan seperti ini yang di apa namanya yang di review. Kalau Bapak Ibu sebagai editor pada sebuah jurnal nasional maupun internasional, maka kirim emailnya ke edits@pablon.com seperti itu. Nah, ini juga bisa diisi secara manual lewat website. Nah, jadi saat ini memang sudah ini dugaan saya ya, ke depan saya kira peran editor atau peran kita sebagai reviewer pada sebuah jurnal itu kan sebenarnya ada nilainya ya di pengabdian itu 2 atau 1 poin ya saya kurang tahu, tapi yang jelas memang ada nilainya. Nah, ketika data itu nanti akan ditarik ke dalam Sinta, kemungkinan nanti poin pengabdian sebagai pengelola jurnal, baik sebagai editor maupun reviewer akan ditarik juga datanya dari Pablon. Selain menarik data profil, data publikasi, juga data review sebagai reviewer atau data edit
sebagai editor seperti itu. Nah, ini contoh saja. Ini kemarin saya coba kirim ya, apa namanya, subjeknya ini ya, artikel review acknowledgement. Jadi ucapan terima kasih telah mereview artikel ini seperti itu. Maka ini saya forward ke emailnya Pablon. Jadi subjeknya ini. Kalau editor itu ada 2 subjek, editorial assignment dan editorial decision. Nah, ini yang di-forward ke Pablon. Ini juga saya kira kemarin saya dapat, sehingga di profil saya ada yang diterima dan ada yang ditolak, ada yang masih direview, seperti itu. Saya kira itu sedikit penjelasan dari saya berkenaan dengan apa namanya, eh, eh, profil pendaftaran akun di Pablon. Jadi kalau saya coba praktekkan di sini ya, ini silahkan klik login ya untuk registrasi awal. Nah, selanjutnya ya ini tunggu sebentar. Ya. Nah, setelah itu kita bisa memilih apa namanya, pakai Orchid atau pakai Google. Nah, pakai Google nanti bisa langsung, kalau sudah apa namanya, pakai Orchid juga bisa langsung seperti itu. Nah, jadi itu saya kira apa namanya, pengantar awal saya tentang bagaimana cara registrasi di Pablon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua.